Box to Box Media Network. Hai, Chandra Spordes. Dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana cara menemukan passion dan tujuan hidupmu. Podcast kali ini merupakan respon saya dari salah satu statement yang disampaikan oleh salah satu follower saya ketika DM saya. Jadi dia bercerita bahwa saat ini dia masih 17 tahun dan masih bingung dalam mengambil keputusan, serta bingung untuk gambaran ke depannya mau jadi apa, mau ngelakuin apa, dan lain-lainnya. Nah, jadi dalam podcast ini, saya mau sharing tentang gimana sih caranya buat kamu yang masih muda, ya, mungkin sekitar usia 17-21 tahun, yang saat ini masih bingung ke depannya mau jadi apa yang mau dilakuin, apa yang mau dicapai. Pada podcast kali ini, saya mau sharing gimana caranya saya menemukan apa yang mau saya capai dan memutuskan hal tersebut sampai akhirnya saya bisa mencapai hal tersebut. Kalau dalam podcast-podcast sebelumnya mungkin saya men-sharingkan gitu ya, gimana sih caranya menemukan passion. Caranya adalah kita harus tahu nih, apa yang benar-benar suka nih kita lakuin dan kita mau melakukan tersebut tanpa dibayar, ya. Itulah yang namanya passion, dimana kita sangat-sangat happy untuk ngelakuinnya. Dan bahkan kita nggak dibayar pun, kita mau ngelakuin. Jadi bayangin kalau misalnya kita bekerja, itu sesuai dengan passion kita. Kita ngelakuin apa yang kita suka, plus dibayar pula. Waduh, jadi happy-nya combo gitu ya. Dari secara emosional kita suka, kita juga bisa dapat nafkah dari sana. Nah, makanya dari itu, saya selalu menekankan tentang ketahui apa yang kamu suka gitu. Bahkan ada quote yang mengatakan bahwa kalau kita mau tidak bekerja seumur hidup kita, ya caranya adalah dengan bekerja sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang kita suka. Dan maka dari itu penting nih untuk kita bisa menemukan passion kita dan tujuan hidup kita. Kita mau kemana sih sebenarnya? Nah, lalu step by stepnya gimana untuk bisa menemukan passion dan tujuan hidup tadi? Selain dengan refleksi ke dalam diri, kira-kira apa sih yang kita sukai? Apa sih yang mau kita lakukan tapi nggak dibayar? Selain itu, kita juga perlu untuk mencoba. Terutama buat salah satu follower saya tadi yang memberikan statement masih 17 tahun dan bingung ke depannya mau apa. Saran saya, kalau kamu masih bingung, gak apa-apa kok. Coba berbagai macam hal yang positif tentunya ya. Misalnya dulu saya juga dalam menemukan tujuan hidup saya mencoba berbagai macam hal. Bahkan ketika SMA, saya mencoba gitu, oh jangan-jangan saya happy-nya di seni nih. Saya coba menggambar. Saya beli buku gambar yang cukup besar, yang A3 ya kalau nggak salah ya. Saya coba gambar, ternyata nggak suka. Lalu saya coba fokus misalnya di fisika. Oh jangan-jangan saya ini mau jadi scientist, saya ini mau jadi orang industrial kayak gitu. Ya berarti saya harus jago nih di fisika. Saya coba mengikuti mata pelajaran fisika, coba menggali lebih dalam. Ternyata nggak suka juga, ternyata nggak se-on fire itu untuk mempelajari hal tersebut. Lalu saya coba, mungkin saya interest di biologi. Mungkin saya mau untuk menjadi dokter. Saya coba juga di biologi, coba saya belajarin serius. Ternyata nggak happy juga dan nggak cocok juga. Dan bahkan saat itu saya sudah masuk di jurusan IPA yang mana saya nggak bisa kembali lagi gitu kan ke jurusan IPS. Tapi nggak apa-apa gitu. Ketika kita mencoba, kalau kita mendapatkan yang cocok, nah oke gitu. Tapi kalaupun setelah kita coba kita nggak suka, nah kita jadi tahu kan mana yang cocok sama kita, mana yang enggak kayak gitu. Dan sampai di kelas 12 SMA waktu itu, yang saya suka masih tetap sama. Ada 2 hal. Basket, saya bisa latihan datang paling awal dan pulang paling akhir. Bahkan kalau libur bahkan ada latihan tambahan di pagi hari gitu ya. Sangat-sangat passionate di sana. Dan yang kedua adalah dari pengembangan diri. Saya senang tentang belajar ilmu-ilmu pengembangan diri. Dari buku-bukunya Stephen R. Covey, buku-bukunya Tony Robbins. Saya selalu melihat hidup ini tuh seperti sebuah laboratorium di mana saya harus bisa terus meningkatkan diri jadi jauh lebih baik, terus bertumbuh, dan itulah yang bikin saya passionate di pengembangan diri. Bahkan sampai sekarang pun saya tetap terus belajar dan terus bertumbuh, never ending improvement gitu. Dan kata guru saya juga, ruang paling besar dalam hidup ini itu adalah pengembangan diri. Dan ya sama juga kayak sekarang saya bikin podcastnya juga judulnya pengembangan diri, karena ini adalah hal yang penting buat saya. Dan ketika kita memilih tujuan hidup, buat teman-teman yang masih muda juga,
tidak cuma dibutuhkan sebuah passion, tapi kita juga harus tahu dulu, dari passion tersebut kita bisa dapat duit atau enggak. Karena kalau kita hanya mengerjakan sesuatu yang kita suka aja, tapi tidak menghasilkan, yaitu hanya sekedar hobi. Atau hanya sekedar ya udah passion aja gitu. Sukanya mancing, ya udah mancing, cuma sekedar jadi hobi aja, jadi passion aja. Tapi untuk memiliki sebuah tujuan hidup, passion tadi harus dikawinkan dengan apakah passion tersebut bisa make money, dan juga apakah dari uang yang dihasilkan itu bisa memenuhi kebutuhan dan goal kehidupan kita di masa depan. Dari dua passion saya tadi, di basket dan juga di pengembangan diri atau di psychology, kalau di luar negeri mungkin oke ya. Di basket gitu, pemain NBA pasti luar biasa gitu ya. Namun kalau saya melihat di Indonesia waktu itu, dari industri basketnya masih belum sekuat luar negeri gitu. Seperti di US, di Amerika, di NBA, dan mungkin juga di tetangga sebelah, di Filipina gitu. Dan hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan. Apakah saya mau memfokuskan masa depan saya di basket atau enggak? Dengan melihat kondisi saya hidup di Indonesia, bukan di luar negeri. Dan akhirnya setelah mempertimbangkan, saya lebih memilih untuk fokus di psychology atau pengembangan diri, di passion kedua saya. Karena saya melihat bahwa dengan fokus di sana, peluang untuk make money-nya menurut saya lebih tinggi gitu. Jadi dari situ saya bisa ngisi training, saya bisa jadi HR, saya bisa jadi consultant, dan lain-lainnya. Sambil terus melakukan apa yang saya sukai, yaitu terus bertumbuh dan terus belajar di dunia pengembangan diri. Dan akhirnya setelah saya putuskan tadi, the next step-nya ya udah, itu menjadi sebuah tujuan hidup saya. Dan basket menjadi passion saya juga, namun bukan menjadi prioritas utama, tapi menjadi sebuah hobi yang saya lakukan. Bahkan hari Minggu kemarin pun saya juga masih tetap main basket itu di komplek rumah saya, karena saya senang banget tuh main basket. Tapi untuk menjadi sebuah tujuan hidup, saya fokus di psikologi dan pengembangan diri, dan khususnya itu menjadi seorang HR expert atau human resources expert. Dan itulah yang saat ini yang saya kejar. Mungkin belum mencapai di titik mana yang mau saya inginkan ya. Kalau yang mau saya inginkan mungkin sudah saya pernah ceritakan juga di podcast sebelumnya, yaitu adalah saya mau menjadi seorang HR director di usia 35 tahun atau lebih cepat. Lalu saya ingin di 30 tahun saya mau menjadi seorang HR general manager sebelum 30 tahun atau lebih cepat. Nah, itu adalah goal saya, menjadi tujuan hidup saya. Dan saya sangat happy gitu ya, ketika bekerja sesuai dengan yang saya punya passion di sana, dan itu menjadi tujuan hidup saya. Dan saat ini pekerjaan saya di pengembangan orang, di people development juga sangat-sangat menyenangkan, di organizational development juga sangat menyenangkan, karena itu semua terarah sesuai dengan passion, serta selaras dengan tujuan hidup kita. Jadi, buat kamu yang masih muda, jangan takut untuk mencoba. Coba aja dulu berbagai macam hal, sampai akhirnya kamu tahu apa passionmu, lalu kamu juga bisa memberikan filter tambahan, terutama untuk dari masa depan dari passion tersebut. Apakah kamu bisa hidup dari passionmu atau tidak? Bisa make money yang sesuai dengan kebutuhanmu atau tidak? Nah, itu yang harus kamu tanyakan, sehingga tidak hanya sekedar menjadi hobi, tetapi bisa menjadi sebuah tujuan hidup yang layak untuk kamu perjuangkan. Sehingga apa yang kamu kerjakan, kamu suka banget kamu kerjakan, sehingga selain mendapatkan kesenangan pribadi, kamu juga dibayar. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kamu juga bisa download beberapa tools di deskripsi ya, yang bisa bantu kamu jadi jauh lebih produktif dan jadi jauh lebih sukses. Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu juga bisa share di Instastory-mu. Jangan lupa di tag di @andreasbordes. Nanti saya akan repost. Dan juga buat kamu yang ingin bertanya, kamu juga bisa DM saya di @andreasbordes di Instagram. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Oke? Thank you semuanya udah dengerin. Sukses selalu and keep healthy.